Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi laylah, pada malam ini hari Rabu malam Kamis 15 Juni 2022 bertepatan dengan 16 dari bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis, yang mana pada kesempatan petang ini kita masuk kepada Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Maka sebelum kita masuk kepada hadis yang baru, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Fadhalu hafizakumullah. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hafiz bin Umar, haddatsana Syu'bah, akhbarana Qatadah qala sami'tu Anasan yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war al-kadzdzaba innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa huwa maktubun baina 'ainihi kafirun. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حدثنا قتادة حدثنا شعبة أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور كذابا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Hafiz bin Umar haddatsana Syu'bah akhbarana Qatadah qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war al-kadzdzab innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'war maktubun baina 'ainayhi kafirun. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Umar haddatsana Hafs bin Umar haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa yundira qaumahu al-a'war al-kadzdzab al-a'war wa innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war maktubun baina 'ainayhi kafir. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq atau qala qabla dhalik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah memulai di dalam bab dari kitabnya At-Tauhid dengan ucapan Allah yang kita baca tadi. Yang mana ayat ini barakallahu fikum membahas tentang sifat Allah Jalla wa'ala yang berhubungan dengan al-khalq, sifat penciptaan, dan juga berhubungan dengan sifat yang lainnya. Huwallahul khaliqu, maka huwa di sini adalah dhamir munfasil mabni alal fathah fi mahalli rafa' mubtada. Lafzul jalalah Allah khabarnya, dia adalah Allah. Al-khaliqu, al-bari'u, al-musawwiru. Maka ketiga lafaz ini kenapa enggak dibuka untuk perempuan? Maka yang ketiga lafaz ini al-khaliqu badal untuk lafzul jalalah Allah. Al-bari' bisa badal juga, al-musawwir bisa badal juga, karena semuanya ism min asma'illahi jalla wa ala.
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ishaq haddatsana Affan haddatsana Wuhaib haddatsana Musa ibnu Uqbah haddatsani Muhammad ibnu Yahya ibn Hibban an ibni Muhayriz an Abi Sa'idin al-Khudri fi ghazwati Bani Mustaliq annahum asabu sabaya fa aradu an yastamti'u bihinna wa la yahmilna fasa'alu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil azli faqala ma alaikum alla taf'alu fa inna Allaha qad kataba man huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Maka di dalam hadis yang kita baca ini mungkin kita ganti sistem, kita jelaskan rawi di akhir. Maka di dalam matan ini dari Abi Sa'idin al-Khudri fi ghazwati Bani Mustaliq, di saat terjadi peperangan Nabi Muhammad dengan Bani Mustaliq, annahum asabu sabaya, Nabi dalam keadaan kemenangannya maka mendapatkan sabaya. Apa itu sabaya? Indak ya Hudzaifah, ma makna sabaya? Ta'am, khubus, oke. Khubus mufatfat, oke. Khubz digoreng. Lapar nih Hudzaifah. Sabaya katanya khubus digoreng. Asabu sabaya, sabaya adalah tawanan perang perempuan, bukan khubus. Itu sabaya buatan Ibn lagi. Al-Muhim, sabaya adalah tawanan perang, imra'ah atau nisa. Maka di dalam Islam tidak ada pembunuhan dari tawanan perang seperti orang-orang kufar di saat genosid menghancurkan kaum muslimin, maka mereka membantai anak-anak, membantai perempuan-perempuan semuanya. Adapun di dalam Islam yang dibunuh adalah yang di pertempuran, karena mereka serdadu dan tentara dari orang-orang kufar berperang melawan Nabi. Maka terjadi peperangan di medan peperangan laki-laki. Kemudian setelah kaum muslimin menang, kaum muslimin masuk kepada daerah musuh, desanya musuh, basecampnya musuh, maka tidak membabi buta membunuh siapa saja, anak kecil ataupun perempuan ataupun orang tua yang jompo. Tidak, kaum muslimin tidak seperti itu. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar dan Anas bin Ma'adkur, bahwa Nabi melewati di dalam peperangan imra'ah maktulah, mendapati perempuan yang terbunuh. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tidak boleh dari kaum muslimin membunuh perempuan. Nah, Rasulullah an qatlin nisa wasibyan. Nabi melarang kaum muslimin untuk membantai perempuan dan anak-anak. Inilah ajaran Islam. Adapun kelompok kufar, maka mereka membantai semua dari musuh-musuhnya, laki-laki, perempuan, tua jompo, dan juga anak-anak yang masih kecil. Adapun di dalam Islam tidak. Lalu bagaimana para perempuan diambil oleh kaum muslimin, bisa dinikahi, ataupun kalau di zaman dulu bisa dijadikan budak. Dan itulah hukum yang ada pada zaman dulu. Masih ada perbudakan. Maka diambil, dijadikan budak-budak. Bisa dijual di pasar. Mau beli besok, hari Kamis, hari pasar di Blok B. Mau beli budak. Maka ini makna dari sabaya. Annahum asabu sabaya. Mereka mendapatkan perempuan-perempuan
dari peperangan, maka fa'aradu an yastamti'u bihinna, maka mereka setelah dibagi, para perempuan-perempuan ini bisa dijadikan istri, bisa dijadikan budak, para sahabat ini ingin menikmati dari perempuan-perempuan tersebut. Wala yahmilna, namun mereka tidak ingin sabaya dari budak-budak belian perempuan ini menjadi hamil. Fasa'alu Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil azm, maka bertanya kepada Nabi tentang masalah al-azm. Pelajaran kita pelajaran 18 plus, 18 tahun ke atas. Pertama sabaya, dan yang kedua aradu an yastamti'u. Apa istimta di sini? Dimakan kuenya atau gimana? Dan yang ketiga al-azm. Ma makna al-azm? Dars hadal yaum saman ta'asar fama fawq. Yang sab'ah fawq, 7 up belum cukup. 7 up, sab'ah fawq. Maka di sini apa makna al-azl? Ya kita sebutkan saja karena ini adalah ilmu al-fiqh. Al-azl adalah mengeluarkan air mani tidak kepada rahim istrinya. Maka dikeluarkan agar tidak hamil. Nah, sudah paham semua. Maka ditanyakan kepada Nabi tentang masalah ini agar mereka tidak mendapatkan sabaya-sabaya itu hamil. Faqala ma'alaikum alla taf'alu. Maka ma'alaikum alla taf'alu maknanya la ba'sa bihi. Kalian melaksanakan demikian. Namun fa innallaha qad kataba man huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Di sini Nabi menjawab dari permasalahan hukum azl, hukumnya boleh. Ma'alaikum alla taf'alu, maknanya tidak apa-apa, laisa biharaj, untuk dilaksanakan. Dan di riwayat lain masih dari Abi Sa'id Al-Khudri tentang lafaz, bolehnya di sini dengan lafaz yang lain. Seperti di dalam beberapa lafaz, yang mana lafaznya itu bahwa kami menanyakan kepada Nabi anil azm wal Qur'an yanzilu, dan Al-Qur'an dalam keadaan masih turun. Maka di sini maknanya tidak dilarang oleh Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an melarangnya maknanya haram, maka akan disebutkan haram karena Al-Qur'an yanzilu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahirnya adalah membolehkan. Maka telah datang riwayat seperti ini di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang lain. Selain dari Abi Sa'id yang kita baca di sini, maka Nabi menjawabnya la ba'sa bihi. Dan di dalam riwayat lain, fakunna na'zilu fasa'alna Rasulullah SAW faqala aw innakum lataf'aluna. Maka ini pun maknanya la ba'sa bihi. Walakin fi riwayatin ukhra di Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang lain dari Jabir ibni Abdullah, maka disebutkan dari Jabir ibni Abdullah, kunna na'zilu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal Qur'an yanzilu, bahwa kami dulu melaksanakan azl di zaman Nabi dan Quran masih turun, dan Quran tidak melarang. Jika diharamkan seperti khamr, seperti khinzir, maka diharamkan. Namun